Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum simulasi sistem industri dengan aplikasi ProModel. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan apa aja yang sudah kita bahas di minggu kemarin. Untuk mereview sedikit ya, di minggu kemarin itu kita membahas mengenai start bit, bagaimana cara menentukan distribusi, bagaimana cara menginput waktu di start bit. Terus di minggu kemarin juga kita membahas di menu build mengenai location, cara menentukan grafik di layout atau tata letaknya. Terus kita menentukan entitas, apa aja yang akan kita produksi mulai dari bahan mentah sampai barang jadi yang siap untuk dijual ke konsumen. Dan kemarin itu kita masuk ke arrival atau barang yang akan kita produksi di awal atau di gudang ya. Yang di sini itu kita menggunakan dua bahan, mulai dari air dan galon kosong. Di minggu kali ini kita membahas di processing. Processing sendiri itu sama, terdapat di menu build, processing. Apa itu processing? Processing itu untuk menginput atau untuk menjalankan. Kita input di sini proses masing-masing, step by step dari proses itu sampai ke barang baik atau barang cacat. Kita tentukan di sini. Untuk mulai praktikum, silakan kalian mencocokkan materi yang ada di modul dengan video ya, karena supaya tidak salah kalian mempraktekkan. Di modul sendiri terdapat tabel yang harus kita pindahkan ke sistem ProModel. Itu ada di tabel 2.3 ya, proses dan routing. Bagaimana cara membaca tabel tersebut? Untuk proses itu ada banyak kolom ya, jadi kita cara baca dari proses dan routing itu satu baris. Jadi bukan satu baris ke bawah ya, tapi ke samping. Saya contohkan satu di sini. Untuk proses itu ada entity, location sama operation. Ada entity, location, operation ya. Kita fokus kepada proses terlebih dahulu sebelum kita masuk ke routingnya. Di tabel yang pertama itu untuk entity-nya air, kita input dulu. Nah, untuk lokasi air itu ada gudang air ya. Jadi bagaimana cara menentukan location di sini? Jadi kalian tinggal klik di location, kalian tentukan air. Oke. Kenapa itu kita tentukan gudang air? Karena air itu berasal dari gudang. Jadi di sini itu saling berhubungan ya. Jadi di mana barang apa di sini yang akan masuk proses produksi dan di mana lokasi awalnya. Di sini itu lokasi awal dari benda yang ada di sini atau bahan yang ada di sini. Untuk operasinya kosong. Untuk cara bacanya, kalian jangan sampai menginput proses sampai full bawah. Jadi satu-satu, mulai dari air, gudang air untuk proses operasinya kosong, langsung masuk ke sini output. Langsung masuk ke output ya. Untuk outputnya kita klik. Di sini itu ada muncul air galon
air galon. Nah, di sini itu menu untuk entitas yang keluar atau entitas yang keluar. Di sini ada 3. Jadi apa output yang dikeluarkan dari gudang air itu pasti air ya, bukan galon. Kita klik OK. Untuk destinasi, tujuan selanjutnya proses air tersebut itu dari gudang kemana. Di dalam tabel itu destinasinya itu pengisian. Jadi untuk gudang air ini, tujuan selanjutnya dalam proses produksi masuk ke pengisian. Jadi kita klik di sini untuk destinasinya itu pengisian air. Untuk rule-nya nanti otomatis nanti ada tanda panah ya, tanda panah proses dari gudang air itu ke pengisian. Jadi ada tanda panah. Tanda panah di sini itu untuk menandai bahwa setelah dari gudang air itu proses selanjutnya ke pengisian. Ya, untuk rule-nya ini kita bukan first ya. Kita klik rule. Untuk rule-nya kita pilih if join request ya. Kuantitinya 1. Oke. Kenapa harus join 1 di situnya? Karena untuk proses pengisian itu tidak melewati pencucian terlebih dahulu atau conveyor. Jadi dari gudang itu dibawa langsung ke proses atau stasiun pengisian air. Selanjutnya untuk move logic ya. Di sini move for 1 minute. Kalian ketik move for 1 minute. Di sini tidak berpengaruh ya untuk kapital atau bukan, jadi tidak masalah. Untuk cara membacanya itu seperti ini. Jadi dari proses itu kalian input satu terlebih dahulu, 1. Proses selesai, langsung masuk ke routing. Jadi dari sini 1 baris masuk ke routing. Pengisian join to move for 1 minute. Untuk selanjutnya kita masuk ke tabel kedua yang di bawah. Kita enter di sini. Sama, kita input. Untuk entitasnya yang kedua itu galon. Terus lokasinya itu gudang, otomatis dari gudang galonnya tersebut. Oke. Untuk operasinya masih tetap sama, kosong. Di sini kosong ya. Di routing itu selalu kosong. Setiap kita pindah kolom, di sini tetap kosong. Karena apa? Cara bacanya itu berbeda dengan proses. Proses itu ganti full, bakal banyak di sini entitas sama location. Untuk routing, setiap 1 poin yang ada di proses itu 1 routingnya, bukan 2. Jadi saya contohkan isi terlebih dahulu ya. Untuk tabel kedua itu routingnya, output yang pertama itu galon, destinasinya itu ke pencucian karena dari galon harus dicuci terlebih dahulu. Untuk rule-nya itu first one, bukan lagi join karena dia prosesnya melalui pencucian. Untuk move logicnya sama, kita isi move for 1 minute. Oke. Sini kita sudah menginput dua proses dan 2 routing.
Kita kembali ke yang di atas. Nah, setiap kalian menginput satu proses, otomatis satu routing kalian input. Jadi tidak bisa langsung banyak ke bawah. Kalau untuk routing itu satu. Yang kedua, baik, di sini tetap satu. Jadi berbeda dengan menu proses. Kalau menu proses itu ada dua terlihat, bahkan sampai ke akhir tabel itu dia akan terlihat di sini. Tapi untuk routing itu tetap satu. Satu proses, satu routing. Oke, di sini kita akan lanjutkan ke kolom yang ketiga. Setiap kita masuk ke kolom baru atau pengisian proses yang baru, untuk routing pasti tetap selalu kosong, karena satu proses itu satu routing. Proses itu satu routing. Kadang ada yang dua itu untuk menentukan nanti ada di routingnya itu dua, di untuk menentukan air galon tersebut itu baik atau cacat. Dan yang ketiga, kita input. Yang ketiga itu galon. Terus lokasinya itu pencucian. Untuk operasinya di yang ketiga ini ada ya. Di sini itu weight minus 747 plus L buka kurung 749,0.439 tutup kurung. Dari mana operasian tersebut didapat? Itu dari distribusi atau start bit yang sebelumnya saya tandai untuk kalian catat. Jadi kita masukkan di sini. Untuk pencucian, waktu yang kita gunakan itu kodenya weight minus 747 plus L buka kurung 749,0.439 tutup kurung. Ini untuk kodenya, karena di pencucian tersebut kita tentukan 30 waktu baku yang kita tentukan distribusinya sebelumnya ya di start bit. Jadi nanti akan keluar operation yang saya suruh catat itu kita masukkan di sini. Jadi kita langsung input aja ya untuk operasinya. Oke. Minus 7 747 plus L buka kurung 749 koma 0.439. Mohon maaf ya bila mana video masih kurang jelas, karena di sini saya videokan menggunakan handphone ya. Kadang sering ke geser-geser juga, mohon maaf. Nanti untuk sesi tanya jawab sebelum UTS, insya Allah saya akan adakan forum atau kita diskusi melalui aplikasi Zoom atau yang lainnya ya. Jadi untuk mematangkan materi praktikum yang sudah kita pelajari, jadi kesulitan apa yang kalian dapat
apa aja yang mau kalian tanyakan silahkan. Nanti sebelum masuk ke UTS saya adakan untuk sesi tanya jawab dari keseluruhan sistem yang sudah kita buat di praktikum ya. Jadi sini untuk lepasin selesai, kita input, kita masuk ke routing. Tetap routing itu tetap satu proses routing satu. Jadi tidak ada routing ke bawah. Kalau kalian menginput routing ke bawah itu salah, dipastikan salah dan tidak akan jalan sistemnya. Untuk routing yang ketiga itu galon, outputnya. Destinasi selanjutnya itu conveyor 1. Di sini saya belum mengubah namanya, masih log 1. Jadi kalian bisa ubah ya nanti di penamaan untuk ini conveyor. Jadi saya masih log 1. Nih, setiap kalian menentukan destinasi, di sini akan muncul tanda panah proses selanjutnya. Untuk rule-nya sama, first one. Untuk move-nya sama juga ya, move logicnya, move for 1 minute. Di sini kita masuk ke proses keempat. Sama ya, di setiap penginputan sama. Kita masuk ke proses routing masih tetap 01 karena untuk proses itu di sini bisa terlihat banyak. Untuk routing tetap satu proses satu routing. Jadi oke, saya akan input semua karena untuk proses penginputan sama aja sih. Nanti untuk yang berbeda saya jelasin. Jadi kalian bisa langsung dipraktekkan aja ya untuk penginputan di proses dan routing. Oke, untuk di proses location pengisian air itu terdapat dua operasi ya, Jadi di sini itu ada di bawah ini, di bawah penginputan pengisian destinasi pengisian air itu kosong ya. Untuk entity kosong, untuk location kosong, tapi untuk operasinya itu ada dua. Ada join 1 air sama wait 1 menit. Jadi setiap ada air yang masuk ke proses pengisian itu harus menunggu 1 menit untuk pengisian. Oke, untuk pengisian di sini operasinya join air, untuk routingnya sama 1. Nah di sini untuk outputnya itu sudah digabungkan ya, dari mulai gudang air, gudang galon, sudah masuk ke proses pengisian. Nah, dari pengisian ini outputnya bukan lagi galon atau air, tapi sudah air galon yang sudah terisi air maksudnya ya. Destinasi selanjutnya itu conveyor 2. Rule-nya sama, gap logicnya sama.
di sini masuk ke kolom selanjutnya. Dari kolom pengisian air itu kosong ya, untuk yang titik kosong, lokasinya kosong, tapi untuk operasinya itu ada, karena setiap pengisian air itu harus menunggu 1 menit galon itu penuh baru kita masuk proses atau galon yang baru. Ini white atau ini. Nah, untuk routingnya tetap sama, kita isi air galon. Destinasi dari pengisian itu kita masuk ke pemasangan tutup, terus sama first one, projectnya sama. Di sini kita masuk ke tabel selanjutnya. Lumayan banyak ya, jadi kalian perhatikan untuk penginputan di menu proses. Untuk proses ini bisa banyak, tapi untuk routing itu satu proses satu routing. Jadi routing itu tidak ada kolom yang sampai bawah banget, itu enggak, tetap satu. Kecuali untuk menentukan si barang itu bagus atau tidaknya itu di routing, nanti kita bikin 2. Oke, sini saya akan lanjutkan. Jadi sambil saya melanjutkan, silahkan kalian ikuti ya, karena kalau saya jelaskan juga sama aja sih untuk penentuan proses dan routingnya. Kalian tinggal ngikuti tabel aja ya, apa yang ada di tabel kalian input di sini. White 1.2, 1 menit 20 detik untuk pemasangan tutup ya.
Nah, untuk pemasangan label galon itu di routingnya ada 2 ya. Enggak, untuk tetap 1, cuman yang selanjutnya diinspeksi itu untuk outputnya tidak ada. Tetap satu bukan 2. Untuk pemasangan label routingnya itu gudang baik atau finish good. Nah, untuk inspeksi itu outputnya kosong. Untuk destinasinya itu masuk ke NG ya. Nah, untuk yang di akhir dari gudang baik itu destinasinya exit ya, keluar. Jadi tidak ada destinasi selanjutnya tapi exit. Nah, di sini paling bawah exit. Row-nya first one, logiknya dikosongkan ya. Karena ini akhir proses. Sama untuk yang gudang cacat juga. Lokasinya gudang cacat. Operasinya kosong, outputnya masih galon, air galon. Destinasinya exit. Ini yang terakhir. Row-nya sih tetap first one, mau projectnya kosong ya. Jadi di sini untuk proses dan routing bisa dibilang selesai ya. Jadi untuk penginputannya kurang lebih seperti itu. Bila mana ada kesulitan silahkan untuk diulang video mengenai proses dan routing. Kalau masih kebingungan silahkan tanyakan. Jadi di sini itu setiap proses dan routing yang kita input itu pasti ada tanda panah seperti ini ya. Ini menyatakan bahwa setiap proses itu ada alurnya. Jadi mulai dari gudang galon dia masuk ke pencucian. Pencucian dia masuk ke conveyor 1, masuk ke pengisian sampai ke gudang baik atau gudang cacat. Dari sini ada penjelasan di part network ini. Fungsinya itu untuk menentukan alur dari si operator yang akan menyiapkan galon ke proses pencucian ya. Jadi di sini di modul itu terdapat cara untuk bagaimana membuat flat network. Yang pertama itu kalian klik lokasi awal atau N1. N1 di sini itu kita tentukan gudang galon ya. Jadi kalian klik N1 sekali, terus double klik di lokasi tujuan. Lokasi tujuannya itu N2. N2 yang kita ambil di sini adalah ke pencucian. Klik 2 kali.
Setelah kalian klik 2 kali, kalian klik 1 kali lagi di titik yang sama dan kalian tentukan N3 nya. Dari N3 kembali lagi ke N1. Nah, N3 itu apa? N3 itu conveyor yang akan menyiapkan galon ke proses pengisian. Nah, setelah selesai, kebanyakan di sini sih yang agak kebingungan membuat garis ini. Jadi diperhatikan baik-baik, dibaca. Ketika kalian menentukan N1, kalian klik 1 kali, dan di lokasi selanjutnya atau N2 kalian klik 2 kali untuk memutus agar tidak berantakan, dan klik 1 kali lagi di N2 masuk ke N3. Di N3 nya klik 2 kali. Setelah selesai, kalian klik 1 kali di N3 ke N1. Jadi ketika kalian harus balik lagi ya ke N1. Jadi N1 ke N2, N2 ke N3, dan N3 itu balik lagi ke N1. Jadi untuk si operator itu fungsinya bolak-balik dari gudang galon ke pencucian, penyiapan galon untuk proses pengisian, dan balik lagi ke gudang galon untuk mengambilnya. Setelah selesai, kita masuk ke interface ya. Nah, di interface ini kalian mengganti nama ya. Nah, sebelum masuk ke interface, untuk edit di penamaan, yaitu di nodes, bagian nodes ini pojok, dan klik. Untuk N1, N2, N3 nya tolong untuk dirubah penamaannya agar memudahkan. N1 untuk angka 1, 2, 3 nya kalian hapus, jadi N spasi gudang galon yang doanya kita ganti N spasi pencucian, N3 nya itu kita ganti dengan pengisian air. Setelah selesai, kita masuk ke menu interface. Ini ya segini aja ya untuk proses perubahan namanya doang. Kita masuk ke interface. Interface di sini untuk menentukan nodes N1, N2, N3 dan lokasinya. Untuk nodesnya kalian klik. Pertama itu gudang galon. Lokasinya itu otomatis sama gudang galon. Untuk yang kedua itu pencucian, dan lokasinya itu sama di pencucian. Untuk yang N3 itu di pengisian air, dan lokasinya itu conveyor 1. Jadi sebelum masuk ke pengisian kita harus melewati conveyor. Setelah selesai di interface, kita masuk ke distance. Menu head, kita klik, kita rubah distance-nya, jauh jarak ya. Distance itu untuk jaraknya
336 3 meter 3 ininya 6. Oke. Nah, untuk pembuatan part network sendiri sih hanya seperti di sini doang ya, segini ya. Jadi kalian tentukan N1, N2, N3, kalian ubah namanya di menu nodes, terus kalian tentukan lokasinya di interface, dan tentukan jaraknya di FET dari gudang galon ke pencucian itu berapa, pencucian ke pengisian berapa, dari pengisian ke gudang balon itu berapa. Jadi 3 meter 3 dari sini ke sini itu 6. Oke, kita masuk ke menu research ya. Di part network cuman seperti ini. Masuk ke menu build, di search. Di sini kalian pilih grafik operator ya, yang akan jadi operator nantinya. Di sini ada icon, names, unit, TTS, state, speak, search, logic, TTS sama notes. Jadi kalian pilih grafiknya terlebih dahulu, kalian klik aja. Untuk penamaan kalian ubah mekanik. Karena kalau operator ya itu bebas lah untuk penamaan. Kalau kurang jelas di modul, kalian namain aja operator. Unit 1, ITS nya kita ubah clock. Terus kalian buka lembar selanjutnya. Nah, di sini untuk waktu DDS. Di sini ada untuk frekuensinya berapa. Frekuensinya itu 12, harus 12 jam. Part time-nya 4 jam. Priority, schedule-nya no. Jadi logiknya ini kita isi display. Display spasi ketik 2 sholat. Wait 1 jam istirahat ya ini. Untuk disable-nya no. Masuk lagi ke start by unit. Spesifiknya itu kita lihat belakang ya. Untuk speknya itu part networknya itu N1, homesnya itu gudang galon, offsetnya gudang galon, dan breaknya itu di gudang galon. Long switching 150 dan 100 speed. Ini kecepatan. Oke, setelah ini kita klik OK.
Kita masuk nah, setelah di sini kita masuk ke pendefinisian research dalam processing. Untuk research ini selesai ya sampai di sini. Terus kita balik lagi ke menu build, pilih build, location. Di lokasi ini kita pilih pengisian air. Nah, pengisian air kita klik. Untuk DTS-nya, yang ini kita klik ya. Pengisian kita klik terlebih dahulu. Untuk DTS-nya kita klik. Kita pilih clock waktu. Di lembar selanjutnya itu ada pengisiannya ya. Jadi untuk frekuensinya itu 5 Hz 5 jam. First time sama 5 Hz. Priority-nya 99, schedule-nya 0, logiknya kita isi dengan display spasi benerin atau maintenance ya, kita edit aja ya, ganti ini kurang jelas kata-kata maintenance. Itu wait 6 menit. Oke. Setelah itu selesai ya. Kita sekarang masuk ke pendefinisian waktu running simulasi. Kita masuk ke menu option, simulasi, option, simulasi, terus option. Terus untuk runtime-nya 12, waktunya menit. Kita samakan sama yang di modul aja ya, standar. Ada berapa? 1 cost skip BTS udah selesai. Oke, dan kita running. Waktu istirahat kita klik OK. Di sini itu waktunya 12 ya. Oke, selesai, komplit. Di sini itu 1, mohon maaf. Kita running lagi di sini 1. Nah, di sini itu kapasitasnya cuma 1. Kalian bisa ubah kalau misalkan kalian mau terlihat banyak. Cancel dulu kok. Ini kan tadi 1 nih. Yang running itu cuma 1. Ini kalian running dan kecepatan juga lumayan cepat. Untuk istirahat. Nah, untuk kalian mau lihat nih cara running yang agak lumayan banyak, kalian tinggal edit aja kapasitas. Kapasitasnya nih, kapasitasnya kalian tinggal rubah di sini.
kapasitasnya kita ambil contoh 100 ya. Ini di luar modul, jadi cuma mempraktekkan. Nih untuk prosesnya, kalian di sini lihat nih jelas nih ya. Prosesnya di pengisian nih kurang lebih seperti itu. Tapi kalau mau kalian terlihat jelas di proses running, kalian silahkan tambah kapasitas dan perbesar di ini ya, ikonnya ya, di grafiknya tolong perbesar di entitas nih. Yang terlihat jelas sih cuma ini doang kalian. Untuk galon kecil kalian tinggal rubah aja gini, geser nih. Kalau mau lihat besar, nih kalian ubah ukurannya, kalian coba running lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalian tinggal rubah. Ya kurang lebih seperti ini untuk prosesnya. Oke, sekian dari praktikum di pertemuan kali ini. Bila mana ada yang mau ditanyakan atau masih kebingungan, silahkan tanyakan kepada saya atau Bu Amelia, silahkan. Dan mohon maaf ya sebelumnya, jadi di sini penjelasan saya di minggu kemarin sama minggu sekarang itu mungkin agak kurang jelas. Karena apa? Biasanya saya mempraktekkan langsung kepada mahasiswa, jadi untuk satu pertemuan itu kita tidak bisa cukup waktu 2 jam untuk mempraktekkan, karena saya sendiri untuk praktikum pasti memberitahu mahasiswa itu step by step, jadi nggak seperti video di sini ya, di 2 pertemuan aja selesai gitu. Jadi untuk praktikum sebenarnya di ProModel itu minimal sekali untuk selesai satu modul itu kita di sebelum UTS. Jadi mohon maaf sekali lagi. Next saya buatkan videonya yang definisi atau apa aja yang belum saya bahas di pertemuan hari ini dan pertemuan di minggu kemarin. Jadi sekian untuk praktikum kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.